Halo semua, jadi di video kali ini kita akan membahas satu topik dari fluida ya. Fluida ini masuk ke kategori fluida dinamis. Fluida dinamis itu ada tiga, ada persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan teorema Torricelli. Sebenarnya untuk Torricelli itu pengembangan atau penurunan dari teorema Bernoulli gitu. Hari ini kita akan membahas persamaan kontinuitas. Ini bagian yang pertama ya. Nah, mungkin kalian nggak asing dengan kata-kata aliran laminer atau turbulen. Mungkin turbulen sering didengar lah ya ketika kita terbang di dalam pesawat. Ketika kita di pesawat, kita akan merasakan ada turbulensi gitu. Bahkan turbulensi itu terkadang juga berbahaya, bahkan bisa berakibat fatal ya terhadap nyawa seseorang. Tapi nggak perlu khawatir. Di sini kita harus tahu sih apa itu maksudnya turbulen. Nah, di samping turbulen, ada juga yang namanya laminer. Nah, laminer itu dengan kata lain atau streamline. Mungkin kalau kalian melihat air yang kelihatannya nggak mengalir, tapi sebenarnya pas disentuh itu ternyata mengalir. Nah, itu adalah salah satu contoh aliran laminer. Gitu. Nah, aliran laminer ini biasanya terjadi karena saking derasnya atau saking kuatnya kecepatan dari aliran itu. Gitu. Nah, definisi ilmiahnya apa sih tentang aliran laminar? Aliran laminar itu adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis lurus atau lengkung yang jelas ujung dan pangkalnya, serta tidak ada garis lurus yang bersilangan. Jadi, saking rapinya ya, smooth-nya, sampai nggak kelihatan kalau itu lagi mengalir gitu. Makanya kalau kalian suka melihat video-video atau uh, reels mungkin ada yang muncul gitu, kadang aliran laminar suka dibahas gitu. Dia seolah-olah tidak bergerak, seolah-olah diam. Kelihatannya ya udah seperti sesuatu yang stuck gitu. Padahal ketika disentuh atau tangan ujung jari kita dekatkan dan kita sentuh aliran itu dan ternyata kelihatan kalau itu sedang mengalir gitu. Nah, karena terlalu smooth dan terlalu rapi, ini disebut dengan aliran laminar. Jadi nggak usah bingung ya, itu kenapa ya kok bisa gitu? Nah, karena ini alasannya. Aliran laminar yang mengikuti satu garis lurus atau garis lengkung yang jelas. Jadi nggak ada garis lurus yang bersilangan di dalam aliran itu. Terus yang kedua, sekarang aliran turbulen. Turbulen atau turbulensi, biasanya kita lihat ya, ketika pesawat mengudara dan kita merasakan guncangan dalam pesawat, mungkin orang awam bilang, ini kayak melewati jalan yang jelek, ada eh, bebatuan gitu, mungkin awan yang kita lewati. Nah, sebenarnya secara ilmiahnya apa sih? Aliran turbulen itu adalah aliran fluida yang ditandai dengan adanya aliran berputar atau arah gerak partikel berbeda, bahkan berlawanan, bergeraknya berlawanan ya, dengan arah keseluruhan fluida. Simpelnya sih, ketika di pesawat, itu ada udara yang bergerak melawan arus gitu ya. Jadi alirannya tuh berputar-putar ataupun arah geraknya berlawanan dengan arah gerak udara yang udah kita bawa nih. Kalau bisa dilihat di gambar sini ya. Ini udara yang terbawa, misalnya si bola ini adalah pesawat, udaranya udah terbawa dari arah kita. Tapi di depan ada udaranya tuh berputar lagi. Dia kayak mau maju tapi mau mundur lagi, berputar terus akhirnya gitu. Itu adalah contoh aliran turbulen. Kalau ini jelas nggak rapi ya. Beda sama aliran laminar tadi yang rapi. Kalau aliran turbulen ini bergeraknya berputar-putar gitu.
Kemudian laju aliran fluida, baik itu laminer ataupun turbulen bisa kita hitung dengan cara V sama dengan delta X dibagi delta T. Ini sebenarnya rumus GLB aja sih. S per T ya, sama kecepatan, kelajuan itu S per T. Gitu, jadi nggak usah bingung, T-nya apa waktu, X-nya apa jaraknya, gitu. Nah, sekarang ada yang namanya debit. Mungkin waktu SD, SMP kita pernah tahu ini, tapi nggak terlalu dalam dibahas. Nah, di sini, karena ini masuk ke fisika fluida yang dinamis, bergerak, jadi kita bahas kecepatan, kita bahas debit juga, debit aliran. Sebenarnya debit itu adalah jumlah volume fluida yang mengalir, ya, yang dinamis, mengalir per satuan waktu. Jadi ketika kita tahu, oh ada suatu fluida yang mengalir sebanyak 5 liter misalnya, dalam waktu 3 detik. Nah, kita bisa cari debitnya berapa sebenarnya. Debit itu tinggal volume dibagi sama waktu aja. Tuh. Nah, untuk menentukan debit air, maka kita bisa melihat gambar ini ya. Dan berhubungan juga sama uh, luas penampang. Kenapa? Karena volume itu adalah A dikali dengan H atau ketinggian. H-nya di sini adalah delta X, di mana jarak ya. Jadi volume itu kan A dikali delta X nih. Terus tadi kita tahu kalau debit itu definisinya V per T. Volume per satuan waktu, V per T. V-nya itu A dikali X. Ya kan? A dikali delta X. Nah, delta X-nya kalau dihubungkan sama delta T, ini ke balik yang pertama tadi. P kelajuan. V sama dengan S per T atau V sama dengan delta X per delta T. Nah, maka di sini ketika delta X udah bertemu sama delta T dalam hubungan delta X per delta T yang menjadi V, berarti A dikali V itulah sama dengan debit. Jadi debit rumusnya ada dua, bisa V per T, bisa juga A dikali V. A-nya apa? Luas penampang, V-nya kecepatan gitu. Jadi misalnya, oh waktunya nggak ada, volumenya juga nggak ada, tapi kita dikasih tahu luas penampang si wadah itu segini. Dan ternyata kecepatannya setelah diukur begini hasilnya. Nah, itu bisa kita cari debitnya. Begitu. Selanjutnya, kita akan melihat daya. Daya oleh debit air. Jadi, daya yang mana merupakan suatu besaran turunan juga ya dari energi. Kita tahu rumus energi itu MGH. Massa dikali gravitasi dikali H. Kalau di hidrostatik rho GH, kalau di energi itu MGH, energi potensial, energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki ketinggian ya. Jadi sejumlah massa air pada ketinggian tertentu punya energi potensial. Terus hubungannya apa gitu kan dengan debit air ini? Kita seperti yang kita tahu bahwa ketika air itu mengalir, dia pasti dari eh, ketinggian menuju ke titik yang lebih rendah gitu kan. Maka si air itu punya energi potensial gitu. Makanya di sini ada hubungannya MGH. Nah, sedangkan P atau daya sendiri, jadi ini bukan pressure ya, tapi power. Jadi daya dan juga tekanan itu punya rumus yang sama. Bukan rumus sih, simbol yang sama yaitu P. Di mana P untuk daya itu power, kalau P untuk tekanan pressure kita karena mereka dari asal kata yang sama ya, P initial. Nah, daya itu adalah energi atau usaha terhadap waktu gitu. Di sini energinya MGH, P-nya ya udah T jadi MGH per T. Nah, di sini tadi yang jadi MGH itu masanya kita ubah menjadi rho dikali V. Ingat rumus massa jenis rho sama dengan massa per volume ya, M per V. Nah, ketika M sama dengan ketika rho sama dengan M per V, maka M-nya itu tinggal rho dikali V. V yang di bawah tadi, M per V, V yang di bawah ini naik ke atas, ke sebelahnya si P, sebelahnya si rho. Jadi M sama dengan rho kali V. Maka menjadi rumus tekanan dan daya sama dengan rho V GH per T.
Nah, sekarang P per T ini sama dengan Q atau debit. Dari mana? Tadi. Kan kita punya dua rumus di debit yang pertama tadi. Debit sama dengan V per T dan debit sama dengan A kali V. V yang kecepatan. Kalau ini V yang volume ya. Kan tadi V per T di sini jadi Q. Maka rumus daya menjadi Rho dikali Q dikali G dikali H. Nah, jika air dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dengan efisiensi generator sebesar efisiensi, ini eta cara bacanya, maka P sama dengan, tinggal ditambahin efisiensinya berapa persen gitu nanti. Eta ini biasanya dalam bentuk persen. Nah, P sama dengan eta dikali Rho dikali Q dikali G dikali H. Nah, sekarang persamaan kontinuitas. Jika ada pipa yang mengalir fluida dan tidak bocor, jadi kalau persamaan kontinuitas ini khusus pipa yang tidak bocor ya. Nanti untuk yang pipa bocor itu ditemukan oleh Torricelli di akhir. Nah, sehingga tidak ada fluida yang keluar masuk melalui pipa. Nah, maka ini harus posisinya tertutup. Maka kita berlaku hukum kekekalan massa. Di mana hukum kekekalan massa, delta M per delta T sama dengan delta M per delta T. Dan delta M-nya itu Rho dikali delta V. Ingat yang massa jenis sama dengan M per V. Berarti M sama dengan Rho dikali V gitu. Rho dikali delta V per delta T sama dengan Rho dikali delta V per delta T. Nah, sekarang V per T-nya apa? V per T-nya itu adalah Q. Jadi, Rho dikali Q sama dengan Rho dikali Q. Atau bisa juga A dikali V sama dengan A dikali V. Dari mana A dikali V? A dikali V itu kan Q ya. Rho-nya kita coret nih. Berarti Q1 sama dengan Q2. Maka Q1-nya A1 dikali V1, Q2-nya A2 dikali V2. Jadi ini rumus persamaan kontinuitas. Nah, berdasarkan persamaan kontinuitas, kita dapat mengambil kesimpulan nih bahwa bagian pipa yang sempit itu fluidanya bergerak dengan kecepatan yang lebih cepat. Sebaliknya juga, bagian pipa yang besar, yang A-nya lebih besar, itu V-nya lebih lambat. Gitu. Air yang keluar dari keran memperlihatkan perubahan luas penampang yang makin kecil. Ya kan, makanya lebih kencang air yang keluar dari keran pada posisi yang makin bawah. Hal ini karena makin ke bawah laju air, makin besar juga gravitasi. Nanti saya akan kirimkan beberapa contoh soal atau di video terpisah ya, ada soal-soal tentang persamaan kontinuitas yang bisa kita bahas. Untuk teori ini saja, semoga bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati.